Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan harian pada hari ini, Selasa 28 Juli 2026, sesuai dengan Almanak HKBP yang tertulis di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ada sebuah pertanyaan penting yang perlu kita renungkan hari ini. Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki dan Tuhan lihat dari kehidupan kita? Apakah Tuhan hanya melihat seberapa sering kita beribadah? Apakah Tuhan hanya melihat seberapa sering kita datang ke gereja? Apakah Tuhan hanya melihat seberapa banyak persembahan yang kita berikan? Apakah Tuhan hanya melihat seberapa aktif kita melayani? Semua itu memang penting. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu ketaatan kepada kehendak Tuhan dan juga mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita membaca 1 Samuel pasal 15, kita melihat bagaimana Saul ditolak oleh Tuhan karena ketidaktaatan Saul terhadap perintah Tuhan. Pada awalnya Saul mendapat perintah yang jelas dari Tuhan melalui Samuel. Ketika Israel berperang dengan orang Amalek, Tuhan berjanji akan memberikan kemenangan, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Saul untuk tidak menyisakan satu orang pun dari orang Amalek. Namun Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ia menyisakan Agag, raja orang Amalek, bahkan mengambil kambing domba serta lembu-lembu yang terbaik dari milik orang Amalek dengan alasan bahwa semuanya akan dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Ketika Samuel menegur Saul karena ketidaktaatan Saul tersebut, Saul berusaha membela diri dan memberikan alasan. Ia berkata bahwa semua yang terbaik itu disimpan untuk dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Alasan Saul ini terdengar sangat rohani. Ia seolah-olah berkata, saya tidak mengambil ini untuk diri saya sendiri. Saya mengambilnya untuk Tuhan. Saya ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada sekedar alasan manusia. Tuhan melihat bahwa di balik tindakan Saul ada ketidaktaatan. Sehingga Tuhan berkata kepada Saul melalui Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengar suara dengan telinga. Mendengarkan berarti menerima firman Tuhan dengan hati dan meresponnya dengan ketaatan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Orang yang taat berarti ia mengakui bahwa jalan Tuhan lebih baik daripada jalan pikirannya sendiri. Orang yang taat menunjukkan bahwa ia percaya firman Tuhan bukan hanya untuk didengar saja tetapi untuk dilakukan. Tuhan tidak pernah menolak persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus. Tuhan juga berkenan kepada pelayanan dan ibadah kita. Tetapi semuanya itu harus mengalir dari kehidupan yang taat kepada Tuhan. Kiranya hidup kita bukan hanya menjadi hidup yang rajin beribadah, tetapi juga hidup yang taat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya bibir yang memuji Tuhan, tetapi kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan hati yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari kesempurnaan manusia, tetapi hati yang rela dibentuk dan dipimpin oleh firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Ajar kami untuk mau mendengarkan suara-Mu dan berikan kami hati yang taat. Tolong kami untuk tidak hanya mengetahui kehendak-Mu, tetapi juga melakukannya. Biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Berkati dan lindungi kami juga di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.